Halo, halo, ngobrol lagi yuk sama Bung Rocky. Kita tadi seperti janji kita tadi pagi kita mau ngobrolin soal koalisi. Dan saya kira mau sejak kemarin orang banyak eh, ada yang sebenarnya bingung, ada juga yang sebenarnya udah nganggap biasa saja, ada juga yang nggak peduli gitu ketika Pak Jokowi kemarin memberikan sinyal yang menurut saya mungkin bisa ditafsirkan berbeda-beda nih. Kenapa? Karena dalam pertemuan dengan relawan arus bawah Jokowi di Bogor, Presiden Jokowi menyatakan jangan tidak menggunakan kata kesusu, ojo kesusu Bung Rocky, tapi dia menyatakan jangan eh, pokoknya sekarang kerja saja dulu, jangan mikirin karena koalisi belum jelas, cawapresnya juga belum jelas, bukan bukan capresnya yang disebut oleh Pak Jokowi ya. Anda melihatnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Jokowi kok akhirnya menyatakan seperti itu? Padahal orang melihat semua sekarang ini dia sangat intens dengan Pak Prabowo. Kelihatannya Jokowi mulai merasa bahwa sebetulnya dia ada di dalam ketidakpastian. Jadi yang dia mau pastikan justru yang tidak pasti kan. Kan Hmm, tetap orang mengingat bahwa Jokowi pernah mengucapkan dan dengan tegas bahwa ojo ke susu dan semua itu juga akhirnya berantakan tuh. Sekarang dia bilang udah sabar aja. Jadi sebetulnya desain-desain yang pernah dia bayangkan itu berantakan karena fakta-fakta baru kan. hmm, hmm. Jadi fakta-fakta ini yang bagi kita masyarakat sipil menganggap bahwa ternyata Jokowi mantau juga ya perkembangan Anies, perkembangan Demokrat segala macam itu. Jadi Hmm. kalau Jokowi menganggap bahwa nggak ada perubahan, udah stabil pada Prabowo, maka dia akan pastikan di situ. Udah relawan itu pergi pada Prabowo, ucapin aja kan, supaya Hmm. Pak Prabowo juga dapat kepastian bahwa dia selama ini mendukung Jokowi at all cost. Tetapi kalau akhirnya Jokowi bilang ya udah belum ada yang pasti. Loh Pak Prabowo bilang gimana nggak pasti? Wong saya pasti akan dukung meneruskan program-program Jokowi bahwa Prabowo akan menganggap bahwa saya pasti akan jadi presiden. Kan demikian juga kalau soal PDIP juga sama kan. Kenapa Hmm. nggak pasti? Wong Ganjar udah pasti kok menjadi presiden. Ya itu yang menyebabkan justru moral di dalam Gerindra dan PDIP juga lama-lama menyurut kan. Tetapi yang lebih lebih menyurut tentu adalah Gerindra. Nah, PDIP kan udah anggap ya udahlah taken for Ya. granted bahwa Jokowi nggak akan dukung, jadi dia lakukan konsolidasi dengan relawannya sendiri. Jadi kalau sinyal mengatakan bahwa belum ada yang pasti, itu lebih terhadap yang harus bereaksi lebih strategis justru Prabowo Gerindra tuh. Karena Ya. yang paling pasti justru poster-poster Gerindra, Prabowo dan Jokowi. Jadi jangan sampai nih Jokowi juga di ujung permainan ini jadi konyol lagi itu soalnya tuh. Dan itu akan memberantakkan oligarki juga kan, oligarki udah bersiap-siap untuk investasi kemana. Kalau Hmm. Jokowi masih ragu-ragu ya udah ditahan semua gerak investasi. Bisa-bisa oposisi yang justru dapat limpahan investasi dari oligarki. Bisa juga begitu. Karena Ya. sifat oligarki yang oke okay, siapapun mending pasang di tiga dulu deh. Jadi itu konyolnya kalau Jokowi di dalam kesempatan yang strategis mengucapkan sesuatu yang tidak strategis. Ya, ya. Ya, itu kan memang mengherankan. Betul lah harusnya ya kan kelihatannya PDIP sudah mulai realize gitu ya udahlah. Memang dia pergi kan di situ ya. Sementara Gerindra yang sangat membuncah ini kan merasa bahwa setiap pekan ketemu dan kemudian setiap habis ketemu mereka bilang wajahnya Pak apa sumringah wajahnya Pak Prabowo. Tapi tiba-tiba Jokowi ngomong semacam itu. Tapi ada juga satu hal orang yang sering juga publik sudah terbiasa juga menafsirkan secara berbeda pernyataannya Pak Jokowi. Tapi saya juga berpikir dalam situasi begini nggak boleh mendua ya pesannya harus firm gitu, single message lah gitu kalau dari sisi komunikasi. Gitu. Itu pentingnya. Jadi kelihatannya memang kita nggak bisa andalkan apa yang diucapkan Jokowi. Hmm. Tetapi justru karena publik nggak bisa andalkan, impactnya bukan pada publik. Publik dari awal tahu bahwa kayak nggak apa yang mesti kita andalkan dari Jokowi kan. Hmm. Yang impactnya justru pada Gerindra itu intinya kan. Dan poster-poster itu apa gunanya kalau begitu dipasang di seluruh Indonesia tuh. Bahwa Hmm. bersama Jokowi kita akan melanjutkan. Wah, Jokowi terima kasih segala macam itu kan poster Gerindra tuh. Lalu Jokowi bilang enggak kok belum tentu belum tentu akan ada pasangan yang saya restui kira-kira begitu kan. Hmm. Jadi sebetulnya ini soal Jokowi mau bilang belum ada yang bisa gua restui calon wakil presidennya kira-kira begitu. Jadi Hmm. kalau begitu ngapain orang kasakusuk lagi, dan yang lebih gila lagi orang nunggu restu Jokowi ngapain, Ya, sementara endorsement power Jokowi itu tinggal berapa kemarin 17%. 19%. 19. Jadi ya udah, jadi jadikan aja itu sebagai parameter. Tentu saya kira Pak Prabowo akan riset lagi dan menyusun siasat baru tuh.
Ya, dan saya kira memang harusnya gini ya, sudahlah orang PDIP udah lebih duluan realize gitu. Sementara mestinya Gerindra juga melakukan seperti itu karena ini baik buat mereka dan baik buat demokrasi kita gitu ya. Dengan begitu Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe lagi. Kan nggak mungkin Pak Jokowi mengikat demokrasi ini berdasarkan event-event yang akan dia lalui nanti itu. Nanti ada apa lagi tuh relawan berikutnya diomong yang lain lagi itu. Jadi dia ini berupaya untuk mancing-mancing dan orang tahu yang suka mancing-mancing lama-lama dia sendiri jadi umpan dimakan. Oke. Dari situ kita kita bisa menyimpulkan ya bahwa memang Pak Jokowi sendiri sekarang belum belum firm jadinya begitu ya. Jadi belum artinya kalau Pak Jokowi belum firm itu dia belum pede banget menghadapi masa depannya. Ya kita bayangkan misalnya sebetulnya kalau implisit di dalam keterangan Pak Jokowi yang sudah pasti nanti saya akan bicara kalau Gibran udah diizinkan untuk jadi wakil Ah, presiden. ah, Kira-kira itu kan kalau akhirnya kita mau simpulkan begitu. Jadi semuanya mesti nunggu Gibran dulu tuh lolos nggak dari judicial review MK. Itu kan konyolnya Jokowi itu. Dan semua orang menganggap begitu Gibran diloloskan, maka people power bersiap-siap untuk menganggap, wah ini mah permainan yang super kotor kalau begitu. Berarti cawe-cawe Jokowi adalah nunggu Gibran. Itu soalnya tuh. Dan itu sangat berbahaya. ya ya ya. Dan Pak Prabowo saya kira mesti hati-hati juga ya meskipun sih sampai kelihatannya kalau dari sinyalnya Cak Imin menyatakan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu sudah mulai secara tidak resmi pernah melamar Gibran sebagai calon wakil presidennya. Tapi kalau kemudian toh akhirnya nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan itu judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan Gibran masuk dan kemudian didorong oleh Pak Jokowi untuk jadi cawapresnya belum tentu menguntungkan buat Pak Prabowo ya bisa jadi bumerang juga itu ya Bung Prof. Ya, dan saya kira mungkin Prabowo pada waktu itu cuma bercanda tuh, ya Gibran aja tuh. Lalu Hmm. ucapan itu diakumulasi oleh lingkungan sekitarnya, lalu diproses tuh. Tentu Jokowi diam-diam juga senang juga, karena dapat bercandaan yang mungkin bisa jadi kenyataan. Tapi tetap itu juga, itu kita sebutnya itu bercanda juga. Kau coba tanya sama Gibran misalnya, Anda siap nggak kalau di, pasti dia bilang ya nggak siap. Tapi ya udahlah, karena udah diproses, lalu diam-diam dia merasa bisa juga kan. Jadi bagian-bagian percobaan ini yang nggak masuk akal itu. Jadi seolah-olah politik itu bisa disodorkan kapan aja, dari sudut mana aja, dan dari pintu mana aja. Bahkan kalau semua pintu tertutup, ya bongkar genteng, turun lewat genteng tuh. Tapi saya kira analisis pengamat maupun publik yang membaca bahwa Pak Prabowo juga siap untuk menampung Gibran dengan bicara begitu artinya Pak Jokowi betul-betul nggak bisa kemana-mana all out itu adalah dari gugatan tadi Bung Rocky kan yang pertama kali menggugat itu PSI kita tahu lah afiliasi dengan Pak Jokowi kemudian muncul Partai Garuda ya juga nggak signifikan tapi kan kemudian ada dua kader kepala daerah dari Gerindra yang ikut menggugat itu dari Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan dan orang melihat loh ini berarti ada sinyal dari DPP dong nggak mungkin mereka melakukan langkah itu tanpa ada blessing dari DPP. Itu udah kejeblos, makin lanjutkan aja kan gampangnya begitu. Mhm. Jadi hal-hal yang tadinya nggak pernah, yang ada dalam desain demokrasi tiba-tiba hanya untuk meloloskan Gibran, maka mesti ada judicial review tentang usia. Itu kan itu ngaco tuh cara berpikir itu. Itu boleh terjadi untuk kepentingan yang akan datang, bukan untuk kepentingan hari ini. Ini akan jadi kerumitan tata negara juga buat seseorang bisa memanipulasi keadaan untuk kepentingan dia sendiri, yaitu Jokowi. Ini kan untuk kepentingan Jokowi. Mestinya Jokowi bilang untuk kepentingan generasi baru ke depan, beberapa tokoh yang hari-hari ini kurang usia nanti di 2024 boleh tuh. Tapi sorry, setelah 2024 boleh, tapi bukan untuk 2024 yang hanya tertuju pada satu orang itu Gibran. Itu juga kita mau terangkan pada Gibran supaya jangan nanti Anda itu jadi umpan untuk satu satu proses yang memperburuk demokrasi itu. Jangan saudara Gibran ini yang masih muda punya banyak potensi itu memaksakan diri menerima semacam proposal dari ayahnya yang sebetulnya konyol. Nanti akan ada ketegangan ketatanegaraan nanti itu akan jadi ribut pemilu dan apa namanya nih tokoh-tokoh yang udah bersiap-siap Erick Thohir misalnya Sandiaga segala macam itu Caimin segala macam itu juga bisa menimbulkan kegemparan baru tuh di antara mereka dan kalau mereka bersekutu itu pemilu bisa batal karena mereka bisa sama-sama memboikot kan karena Ya. menganggap bahwa mereka investasi dari awal tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang lain dan begitu Mahkamah Konstitusi bilang oke okay, 40 usia 40 di bawah boleh itu artinya hanya buat Gibran bukan buat orang lain. Ya, ya. Tetapi kan bukannya sudah biasa seperti itu, Bung Rocky. Kemarin ketika Iya. putusan Mahkamah
konstitusi memperpanjang masa jabatannya ke pimpinan KPK kan juga langsung disetujui dan itu berlaku sekarang, bukan berlaku untuk pimpinan KPK yang akan datang. Ya KPK pasti akan pakai dalil itu, apa namanya, semacam stare decisis, yang diputuskan hakim di awal itu berlaku untuk hakim yang berikutnya. Artinya argumennya akan sama, bahwa kan udah pernah diputuskan, jadi nggak melanggar dong gitu intinya. Tetapi problem itu akan berkembang lanjut. Buat saya sih seneng aja diputuskan begitu supaya terjadi kekacauan kan. Jadi kalau kita melihat dari perspektif chaos itu ya putusin aja supaya Hmm. Gibran jadi wakil presiden, supaya siapa-siapa lagi anak-anak presiden itu dan mantu presiden itu diaktifkan aja dalam politik. Itu mah kita dukung. Dukung buat apa? Dukung buat people power. Iya, 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 iya. Oke, jadi sebenarnya ini saya kira kemudian karena analis pernyataan-pernyataan Anda tadi kemudian memberikan kita gambaran utuh mengapa kemudian Pak Jokowi itu menyatakan seperti itu tadi. Koalisinya belum jelas, cawapresnya belum jelas. Ini lebih pada kebingungan beliau melihat situasi ini karena bukan kebingungan ya, kegamangan juga ya, bingung dan gamang juga melihat situasi. Itu kalau saya rumuskan secara singkat. Jokowi harus memastikan investasi dinastinya selesai dulu, baru Hmm, pemilu boleh jalan. Kira begitu kan? Ini kan ya. investasi dinasti itu, dan itu ya udahlah, buat gampang kita tahu bahwa Jokowi hanya tenang bila politik ke depan itu di dalam siapapun yang berkuasa dinastinya masih hidup, itu terpaksa kita mesti ucapin begitu. Iya, iya. Dan walaupun itu sebenarnya nggak masuk akal, karena sekalipun katakanlah kalau dulu Ganjar Pranowo yang diusung, kemudian Pak Prabowo yang diusung, katakan misalnya mereka sekarang bilang bahwa kenceng di mana-mana bilang bahwa akan dilanjutkan IKN kalau mereka yang terpilih jadi presiden. Tapi nanti ketika mereka menghadapi problem APBN, problem anggaran, mau nggak mau kan mereka juga tidak bisa meneruskan dan tanda-tanda itu kan berat sekali karena ekonomi warisan utang dari Presiden Jokowi sangat besar. Ya itu maksud kita. Ini konyolnya di situ tuh. Seolah-olah kalau dinasti Jokowi ada di situ, dia bisa selesaikan utang yang udah berapa, hampir 8 triliun, dan bayar 8.000, bunga utang. 8.000 bukan 8 triliun, 8.000 triliun Bung Rocky. Sorry, mendekati 8.000 triliun, sementara bayar bunganya itu setara dengan biaya pendidikan 400 triliun segala macam. Jadi kelihatannya memang itu konyol. Jadi berharap bahwa kalau ada dinasti maka semuanya beres, justru makin terpuruk karena nanti investor internasional akan anggap bahwa ini semuanya hal yang berbahaya bagi kehidupan ekonomi. Oposisi akan anggap ini semua odious debt, apa namanya, hutang yang nggak perlu dibayar, lalu jadi ketegangan. Kita dipersoalkan nanti di semua arbitrasi internasional tuh. 2 minggu setelah calon presiden yang diendorse Pak Jokowi itu akan ada tagihan internasional tuh, bangkrut kita lagi tuh, kekacauan. Jadi hal-hal ini karena internasional ingin lihat, oke, Indonesia bermasalah dalam utang, bermasalah dalam demokrasi, tapi kalau pemilunya bagus, ada kemungkinan akan ada semacam ya rasa etis dari lender-lender dunia bilang, oke, kita perpanjang term atau syarat pembayaran utang kita perlu, karena Indonesia sudah berhasil memulihkan kembali demokrasi. Kan itu sebetulnya yang Ya, mesti ya. kita bayangkan. Ya, ya karena itu saya kira sebenarnya ini apa ya, saran kita pada teman-teman di Gerindra gitu ya, daripada nanti kemudian menganalisis lagi apa statementnya Pak Jokowi terhadap implikasinya terhadap pencapresan Pak Prabowo, lebih baik udah putuskan saja gitu bahwa kan tentara biasa itu punya plan A, plan B gitu. Kalau kemarin plan A-nya mungkin udah didukung oleh Pak Jokowi, sekarang plan A-nya diganti tanpa dukungan Pak Jokowi, bahwa kemudian nantinya didukung Pak Jokowi itu plan B aja yang bonus saja begitu. Itu bonus sebetulnya, sehingga kalau ini terjadi kekacauan, beberapa tokoh juga sebetulnya berharap, oke, nggak apa-apa kekacauan sehingga kocok ulang, maka ada potensi eh, tokoh-tokoh alternatif kan masih ada, misalnya Pak Erlangga Hartarto yang lagi digoyang-goyang itu juga Ya. bisa muncul sebagai alternatif kalau terjadi kekacauan ketatanegaraan semacam ini nih. Demikian juga Gatot yang tiba-tiba mungkin juga bisa muncul sebagai pemimpin people power. Jadi semuanya akan terjadi kalau Jokowi nggak berhenti dengan teori dia bahwa dinasti mesti selesai dulu diinvestasikan, baru politik boleh dia dia selenggarakan. Kan itu konyolnya di situ tuh. Nah, Ya. ketegangan ini akan masuk di dalam wilayah-wilayah yang lebih sublim, yaitu gerakan buruh, gerakan mahasiswa yang sedang melakukan konsolidasi. Jadi kalau kita lihat dari atas, dari ketinggian ini, republik ini ada asap di mana-mana tuh. Yes, oke, baik. Dan asapnya ini bukan dan saya kira kalau kita Anda ngomong asap ini kita ingat
teorinya John Macbeth tentang Presiden Jokowi yang memainkan smoke and mirrors gitu ya. Nah, itu smoke and mirror itu yang justru akan mengaburkan cara dia melihat demokrasi itu. Itu bahayanya dia akan terjepit di dalam asap yang dia buat sendiri itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Yes, ini nih yang bikin clear asap.